Orang yang punya kepahaman bahwa sukses itu hanya dengan jabatan, maka di akhirat dia tidak akan sukses. Orang yang punya kepahaman bahwa hanya dengan harta maka akan sukses, maka orang yang demikian di akhirat tidak akan sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang sukses karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Makhluk sedikit pun tidak ikut campur di dalam urusan apapun. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah iman. Kalau semua dari makhluk, ini namanya kafir. Sebagian dari Allah, sebagian dari makhluk, ini namanya musyrik. Maka inilah perkara yang penting, bagaimana kita mendalam iman kita, bagaimana kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara iman adalah perkara yang paling penting. Seluruh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam memperbaiki umat hanya dengan cara meluruskan iman. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu usaha atas iman adalah usaha yang sangat penting. Untuk mendapatkan iman, maka usaha yang pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang yang kembali. Ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah. Kalau kita doa hidayah untuk orang lain, maka tambah banyak pula malaikat berdoa hidayah untuk kita. Berdoalah kepada Allah dengan mulut yang tidak berdosa. Maksudnya adalah doa malaikat. Doa hidayah ini harus dengan kesungguhan, seperti doa seorang yang tenggelam. Kalau tidak ada hidayah, saya dalam kegelapan di dunia. Kalau tidak ada hidayah, saya dalam kegelapan di kubur, dalam penderitaan berjuta-juta tahun. Nanti berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar. Betapa sengsaranya, betapa menderitanya kalau tidak ada hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon hidayah seperti hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Hanya karena kesalahan satu saja yang tidak sengaja, beliau menangis bertahun-tahun. Ini hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada Nabi Nuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Walaupun tidak punya teman, beliau tetap tabah hingga akhirnya datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya menentang, anaknya menentang, tidak mau melihat Nuh, melihat saja tidak mau kaumnya itu, dilihat juga apalagi. Ini kesabaran yang luar biasa. Kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena kesabaran yang luar biasa, maka datang pula pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa pula. Ya Allah, berikanlah kami hidayah seperti halnya Engkau telah berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Dilemparkan ke dalam api, beliau sabar, beliau takwa, beliau teguh, beliau cinta hanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cinta kepada seluruh makhluk. Kita mohon hidayah seperti hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa tidak punya apa-apa menghadapi satu kerajaan yang besar, tidak punya tentara, tidak punya harta. Nabi Musa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau doa itu doanya panjang-panjang, kemudian waktunya juga panjang-panjang. Nabi Musa ini paling senang berdoa. Nabi Musa ini paling senang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Sabar, tabah, tegar, dan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayah juga kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayah yang menjadi asbab hidayah bagi jin dan manusia. Pahami dan yakini bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadaku, alangkah indahnya hidup ini bagi ahlul iman. Tinggal minta saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.